yakni istrinya Abu Lahab. Dia membawa batu. Demi Allah, jika aku ketemu dengan Muhammad, niscaya akan aku pukul dengan batu ini. Dalam riwayat yang lain, wajahahu, wajahnya, atau fahu, mulutnya. Maka disinilah kita perlu di dalam memahami tauhid itu harus uluhiyahnya benar, yang disembah benar. Harus rububiyahnya benar, asma wa sifatnya benar. Kenapa demikian? Karena tidak boleh kita hanya mengakui Allah yang menciptakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudah kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini alhamdulillah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan antum kesehatan semuanya, dan di sini kita akan berbagi lagi terkait dengan manfaat khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia, bagi orang lain. Jadi kita akan saling bermanfaat, insyaallah mendapatkan amal jariah. Dan di sini sahabat Rampai Channel khususnya kita akan membahas terkait dengan sebuah kajian dari Ustadz Mujiman. Beliau ini sudah banyak kami buat dalam video-video kami di YouTube ya, terkait dengan beliau ini yang masya Allah kami terkadang mereview ceramah-ceramah beliau yang meluruskan terkait dengan yasinan, tahlilan, perkara bid'ah, dan kita ini adalah perkara yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan majelis tarjih mereka juga tidak pernah melakukan bid'ah, dan selektif mereka terhadap hadis-hadis yang menjelaskan terkait dengan amalan-amalan yang muhdatsat, amalan-amalan yang baru dalam urusan agama ini. Jadi di sini sahabat Rampai Channel, maksud saya adalah saya akan menanggapi akan mereview terkait dengan sebuah video yang di sini dia bahas Ustadz Mujiman terkait dengan tri tauhid Wahabi. Ternyata bagus ya. Nah, ini yang mereka berikan. Jadi terkait dengan ini sahabat Rampai Channel, kita tahu bahwa ada orang-orang di sebelah sana begitu benci dengan tauhid. Ya katanya itu tri tauhid sama dengan trinitas. Sesuatu yang tiga itu berarti disamakan dengan trinitas. Kalau sifat 20 yang mereka bagikan itu kan tidak memiliki dasar juga dari dalil-dalil. Hanya saja berdasarkan kajian-kajian yang sehingga terkumpullah dasar itu, terkumpullah bahwa itu sifat yang mereka tetapkan bagi Allah, tapi itu sifat yang keliru ya, sifat yang hanya karena dengan perasaan mereka menetapkan itu, tidak ada berdasarkan dalil juga. Nah ini sahabat Rampai Channel saya tidak berpanjang lebar, antum saksikan secara keseluruhan penjelasan beliau ini sangat bagus. Jadi antum juga yang membenci dakwah katanya tri tauhid, ya silakan lihat ini dari Muhammadiyah, bukan dari Salafi ya, bukan dari Salafi. Jangan sedih-sedih ke Wahabi, Salafi, tidak, bukan seperti itu sahabat Rampai Channel. Antum saksikan secara keseluruhan, ambil manfaat di dalamnya. Antum tidak suka tapi minimal antum dengar sampai selesai, sebab ada manfaat di situ bisa kamu ambil ya. Ayo kita saksikan sama-sama. Suatu saat karena saking memusuhinya, mendatangi Rasulullah wa jalisun fil masjid. Pada saat itu Rasul sedang duduk di masjid indal Ka'bah, maksudnya duduk di dekat Ka'bah. Wa ma'ahu Abu Bakrin, dan bersamanya wonten sahabat Abu Bakar. Rasul baru duduk, di sampingnya wonten sahabat Abu Bakar. Pada saat di sampingnya ada sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, tiba-tiba datanglah Abu Lahab menika, yakni istrinya Abu Lahab. Dia membawa batu. Nah, dia membawa batu,
Dan ketika sampai di dekat Rasulullah, akhadahullahu basaraha, Allah mengambil pandangannya, mencabut pandangannya, sehingga tidak bisa melihat Nabi Muhammad, tetapi bisa melihat Abu Bakar. Sehingga dia tidak melihat kecuali hanya sahabat Abu Bakar. Maka apa kata Ummu Jamil, kata istrinya ini, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, di mana temanmu itu? Fawallahi, maka demi Allah, la wajadtuhu la darabtu bihadzal hajar, demi Allah, jika aku ketemu dengan Muhammad, niscaya akan aku pukul dengan batu ini. Dalam riwayat yang lain, wajahahu, wajahnya, atau fahu, mulutnya. Jadi istrinya ini betul-betul permusuhannya sangat luar biasa. Dia bawa batu, batu itu diniatkan untuk memukul wajah Nabi, padahal Nabi di depannya, tapi dia tidak lihat. Dia bilang, wahai Abu Bakar, fawallahi, maka demi Allah, la wajadtuhu la darabtu bihadzal hajar, kalau aku ketemu dengan Muhammad, akan aku pukul dengan batu ini mulutnya, akan aku pukul dengan batu ini wajahu, wajahnya. Padahal Nabi Muhammad di mana? Di depannya, tapi tidak melihat. Maka saat itulah kemudian Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kata Abu Bakar, amma taroha, kenapa dia tidak melihatmu? Jadi intinya kenapa tidak melihat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada apa dengan pandangannya? Wahai Rasulullah, ada apa dengan pandangannya sehingga tidak bisa melihatmu? Maro'atni laqad akhadallah basaraha, dia tidak bisa melihatku karena Allah sudah mengambil pandangannya. Jadi pandangannya dicabut oleh Allah, tidak bisa melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pada saat hendak mencari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perhatikan dalam lafaz ini tadi, Ummu Jamil sudah masuk Islam apa belum? Belum. Tapi coba perhatikan kata-katanya. Fawallahi, dia bilang apa? Demi Allah. Jadi jangan anggap orang Mekah saat itu, orang kafir Quraisy saat itu tidak mengenal Allah. Mereka mengenal Allah. Maka lihat kata-kata sumpahnya, dia tidak mengatakan Lata, tidak mengatakan Uzza, tidak mengatakan Manat, Hubal, tapi mengatakan fawallahi, demi Allah yang diucapkan. Tetapi kenapa disebut kufur? Karena mereka mengakui Allah tetapi dia menyembah yang lain. Maka inilah disebut menyekutukan, itu karena menduakan. Jadi menyekutukan itu karena menduakan. Maka orang-orang Mekah dulu itu sudah paham tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka biasa bersumpah wallahi, demi Allah. Tapi saat ibadah mereka beribadah kepada Lata, Manat, Hubbal, Uzza. Inilah kesalahan orang-orang Arab, itu mereka tidak mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyahnya, sehingga mereka menyembah selain Allah. Bahkan orang-orang Arab itu kalau ditanya pada masa silam, ketika ditanya siapakah yang menciptakan alam semesta, apa jawabannya? Allah. Tetapi ketika mereka diminta untuk beribadah, yang disembah ada 360 berhala. Maka disinilah kita perlu di dalam memahami tauhid, itu harus uluhiyahnya benar, yang disembah benar, harus rububiyahnya benar, asma wa sifatnya benar. Kenapa demikian? Karena tidak boleh kita hanya mengakui Allah yang menciptakan, tapi kemudian menyembah yang lain. Saya masih ingat ketika saya masih kecil dulu, salah satu tradisi di tempat kita itu adalah kalau lebaran sambang kepada yang sepuh, lalu menyampaikan salahnya. Masih ada tradisi itu di tempat kita? Masih ya? Nah, saya masih ingat dulu waktu saya masih kecil itu ada beberapa kaum kasepuan yang memang tidak sholat,
zaman dulu banyak yang tidak sholat ya, tidak sholat, tidak ibadah, tetapi kalau bikin sesaji itu sangat rutin. Setiap malam Jumat kok apal? Ya, tiap malam Jumat kliwon. Tapi apa yang diucapkan coba kalau pas Idul Fitri itu? Muga-muga dosa iso lebur sah sampurna dinten menika, kersane Allah, gitu. Padahal kalau sesaji yang disebut nama siapa? Nyai Among, Kiai Among iki lho tak sangoni ketan kolak sego golong, ngoten to? Momongan putuku aja dimomong cedak-cedak kali, aja dimomong cedak-cedak geni, momongan putuku cedak-cedak rezeki, gitu toh. Tapi ternyata ketika mengucap pada saat lebaran itu ya luwes. Mugi-mugi saged lebur sah sampurna dosa-dosa kita ing dinten sak menika kersane Allah. Kita mung sak drema nyekseni, ngaten niku nggih. Nah, itu mirip kondisi menika kalian kaum Quraisy. Podo nyembah berhala tetapi lisannya menyebut nama Allah. Nah, simbah-simbah kita rumiyin nggih ngaten, lek gawe sajen mempeng nyebut Nyai Among Kiai Among, tapi nek pas lebaran ya nyebut nama Allah. Nah, ono angin gede ngono kae. Nah, simbah-simbah kita riyen mboten kok Allahumma la taqtulna bi ghadabika. Bukan berdoa nganggo doa-doa marang Allah, mboten juga beras karo kok perso jenengan? Beras roya itu apaan Pak? Disebar. Pas nyebar le ndonga muni piye? Nyai Maruto, Kiai Maruto iki lho tak sangoni. Nah, gitu. Beras uyah ojo mandek temoleh, liwat dalan gede ojo liwat omah-omah, ojo liwat wit-witan, liwat biur liwat biur ngono to. Nah, tetapi ternyata pada saat yang sama kalau nyebut nama Allah fasih. Di mana letak salahnya? Dia sudah benar bisa nyebut nama Allah, mengakui Allah ingkang nyiptaaken sudah benar, tetapi kekeliruannya adalah memohon menyembah kepada selain Allah, mengagungkan kepada selain Allah. Nah, saged dipahami nggih. Nah, sami Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu mereka termasuk istrinya menika paham betul bahwa Allah engkang menciptakan, tetapi tidak paham siapa yang harus disembah. Maka sesembahannya banyak, ada 360 berhala. Niku umpama disembah sedina siji, Tuhane ngantri setahun disembah pisan. Lah 360 lho. Kan berarti nek sedina nyembah siji kan Tuhane ngantri. Nah, apa sedina nyembah langsung 300 juta? Mupeng no, siji, loro, telu, papan. Baik Bapak Ibu, intinya begitu, bahwa penting kita mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Uluhiyah artinya hanya menyembah Allah saja, boten pikatuk nyembah ingkang sanes. Rububiyah artinya mengakui Allah ingkang menciptakan, ingkang memelihara, ingkang memberi rizki, DLL. Salajengipun asma wa sifat, terkait nama-nama dan sifat Allah kita imani sebagaimana adanya. Masuk akal tidak masuk akal kita imani. Allah mendengar kita imani, Allah melihat kita imani. Laisa kamisli syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan sesuatu pun, lan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kita mong sak dremone tadi. Ya sahabat bacaan yang semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tanggapannya antum? Ya subhanallah, ini dari Ustadz Muhammadiyah, bukan Ustadz Salafi. Jangan lagi katakan salafi ya, bukan seperti itu. Tapi lihatlah di sini. Sangat indah memang. Orang-orang dahulu itu memang mereka mengakui bahwasanya sang pencipta itu Allah Subhanahu wa taala. Apabila kalian tanyakan kepada mereka, "Man khalaqas samawati wal ard?" La yaquluna Allah. Mereka pasti akan mengatakan Allah. Siapa menciptakan langit dan bumi? Pasti Allah. Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Pasti Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka memang bersumpah fawallah, ya. Ibnu Jamil itu tadi bersumpah demi Allah. Tapi di sana mereka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihun, katakanlah kalimat la ilaha illallah, kalian akan beruntung, kalian akan selamat. Ya, tapi mereka tidak mau. Allah sebutkan dalam Al-Quran, aja'ala alihata ilahan wahida inna hada la syai'un ujab.
apakah dia Muhammad itu akan menjadikan ilah-ilah yang banyak ini menjadi ilah yang satu? Ini sesuatu yang sangat menakjubkan ya sahabat Lampai Channel. Jadi itulah mungkin bagaimana tanggapannya untuk sahabat Lampai Channel. Kita diskusi aja di kolom komentar. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين